Bertemu lagi dengan aku di channel Ika Sriwa Yuningrum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang RAM komputer, mulai dari pengertian, fungsi, sejarah, dan tipe-tipe RAM. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Ika Sriwa Yuningrum dengan NPM 1913691 dari Program Studi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Komputer 1 dengan dosen pengampu Bapak Eko Afrianto, SPD MKom. Yuk langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama, kita menuju ke pengertian RAM. Apa sih itu RAM? RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yang merupakan tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Dan perangkat ini sangat berpengaruh untuk kecepatan proses komputer kita. Selanjutnya, kita menuju ke fungsi RAM. Apa sih fungsi RAM itu? Fungsi yang pertama pada RAM adalah mempercepat proses data yang ada dalam perangkat. Kemudian, yang kedua, sebagai media penyimpanan sementara saat perangkat dalam posisi beroperasi atau hidup. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan fungsi RAM, selanjutnya kita ulas mengenai sejarah perkembangan RAM hingga kini. Pada tahun 1834, yaitu Charles Babbage memulai membangun pemikiran analytical engine yang merupakan cikal bakal dari komputer. Perangkat ini hanya menggunakan memori baca dalam bentuk punch card yang terbuat dari kertas tebal dengan perekaman data yang membentuk lubang. Selanjutnya, pada tahun 1932, yaitu Gustav Tauschek menciptakan memori sederhana di Australia, yaitu sebuah memori magnetic drum atau perangkat penyimpanan data magnetik yang gambarnya atau bentuknya seperti berikut ini. Kemudian, di tahun 1936, yaitu Konrad Zuse mematenkan memori mekanik untuk digunakan dalam komputer. Memori komputer sederhana ini didasarkan pada sliding bagian logam. Nah, kemudian pada tahun 1939, yaitu Helmut Schreier menciptakan sebuah memori prototype dengan menggunakan lampu neon. Dan kemudian pada tahun 1942, The Atanasoff Berry Computer memiliki 60 bit kata-kata 50 memori dalam bentuk kapasitor dipasang pada dua drum bergulis. Untuk memori sekunder menggunakan kartu punch seperti yang dilakukan oleh Charles Babbage. Kemudian pada tahun 1947, yaitu Frederick Fihey dari Los Angeles mematenkan penemuan yang menggunakan memori inti magnetik. Nah, setelah itu, perkembangan RAM di era yang lebih modern. RAM atau Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM secara besar-besaran untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi, bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981 oleh perusahaan IBM. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Pada awal diciptakan, RAM hanya membutuhkan tegangan 5 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori sekitar 200 ns atau
sekitar 2000 detik. Kemudian, dari tahun ke tahun, perkembangan RAM muncul dengan beragam tipe dan jenis. Nah, apa saja itu? Untuk tipe yang pertama yaitu DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory, yang diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970. Nah, DRAM ini memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Tipe yang kedua yaitu FPM DRAM atau Fast Peak Mode DRAM, yang diciptakan pada tahun 1987 atau yang lebih dikenal dengan nama FPM. FPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris yang sama dari jenis memori yang sebelumnya. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Selain itu, FPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detik. Untuk tipe yang ketiga yaitu EDO DRAM, yaitu Extended Data Output DRAM. Munculnya EDO DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya, yaitu FPM DRAM. EDO DRAM dirilis pada tahun 1990-an, yang tepatnya pada tahun 1995. EDO DRAM sendiri banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Kemudian, tipe RAM yang keempat yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Pada awal tahun 1996 dan 1997 muncul SDRAM PC66. Dan sebetulnya ada dua tipe yaitu PC66 dan PC100. Keduanya biasa terpasang pada komputer Pentium 2-3 dan membutuhkan tenaga cukup besar. Selanjutnya pada tahun 1999, SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. Kemudian SDRAM terus ditingkatkan menjadi PC150. Kemudian selanjutnya pada tahun 1999 hadir RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. DRAM atau juga rambus memori merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. Memori ini mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Kemudian masih di tahun 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor yaitu Intel dan AMD bersaing ketat untuk meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun, keduanya menemui hambatan ketika meningkatkan RAM. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, dikembangkanlah DDR-RAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis. AMD sendiri menjadi perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboard-nya. Setelah munculnya DDR-RAM, kemudian pada tahun 2000 ke atas, tepatnya pada tahun 2005, muncullah DDR2 RAM. RAM jenis ini menjadi yang paling banyak digunakan di pasaran. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core Duo. RAM tipe ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt, sehingga dapat menghemat listrik atau tegangan yang masuk ke komputer. Setelah bermunculan DDR2, pertengahan tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru, yaitu DDR3.
membutuhkan daya hanya 1,5 volt. Kemampuan yang lebih baik begitu juga lebih irit daya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Memori ini memiliki kecepatan yang baik dibandingkan memori-memori generasi yang awal. Kemudian selang beberapa tahun sesudahnya, muncullah DDR4 yang dirilis pada tahun 2014. Namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015 dan merupakan RAM tipe paling baru pada saat ini. Selain itu, ada juga tipe SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module yang merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya kira-kira setengah dari besar DDR. Jadi gimana? Sudah paham kan mengenai RAM? Oh iya, ada sedikit tips buat kalian yang berencana membeli komputer atau laptop baru atau bahkan mengupgrade komputer atau laptop. Kalian cukup memilih RAM 8GB saja karena RAM ini sudah mencukupi untuk multitasking dan kebutuhan komputasi lainnya. Jadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget yang kalian miliki. Walaupun sebenarnya 4GB masih dibilang cukup ya. Namun, untuk mempersiapkan aplikasi yang akan datang, lebih baik menggunakan RAM 8GB atau lebih. Thanks for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel aku ya. Tunggu video-video menarik lainnya dari channel aku. See you on the next video and bye-bye!